sekalipun ini. Kurang apa lagi lembutnya. Kasihnya balak sama awak semua. Mau lembut lagi. Asal dia yang ngocok, dia lain hari. Saya belah 3. Nah, mau rezeki aku. Woi, heboh kali aku tengok orang-orang tuh ya. Gara-gara corona nih, kurung semua di rumah. Apa yang ditakuti orang? Entah tuh, lebay kali pun orang itu. Heran kali aku nengoknya, yang takut matilah, takut menular lah. Betul tuh bro, warung-warung pun udah disuruh tutup, ngopi pun payah. Ya, kayak mana abang nih? Kan bisa meminta sama bini abang di rumah. Ya, sama bini gue. Lidah bini gue lebih pahit daripada kopi itu. Suntuk para kuda nih. Samalah Din. Kalau sama bini awak pinta kopi segelas, entah ke mana-mana itu merepetnya nanti. Habis cincin kawin pun yang aku jual setahun yang lalu pun diukit-ukitnya lagi. Belum lagi nanti kalau dia mau masak, semua disebut sama kita. Yang nggak ada cabai lah, nggak ada bawang lah, tak ada ikan nasin lah, sampai beras pun kita disuruhnya beli. Yang pening aja kepala aku bah. Yang parah kali lah kau, Prul. Cincin kawin pun kau jual. Gak ada rupanya warisan mertua kau yang lain. Nggak ada bang. Satu-satunya warisan mertua aku itu ya bini aku itulah di rumah bang. Ayolah, Sampai lewat aku kalian. Tapi ingat aku nggak ada yang takut nih sama virus corona nih. Apa yang mau kalian takuti? Takut mati kalian sama gara-gara corona nih? Jelas-jelas ada peringatan awas mati di bungkus rokok tuh. Tiap hari pun kalian bat. betul tuh bang. Ada susah kali yang virus corona tuh. Apalagi semenjak anak libur sekolah nih. Macam guru les aku buat PR di rumah. main. Lewat. Aduh. Aku belum lagi. Aku lewat. Ya tahu lewat. Aku kan belum. Nih. Lewat juga aku lewat. Dasar muka lewat. Aduh. Aku kok pikir lebih parah lagi. Tengah malam aku paksa bangun bini aku. Tahan anak bayi mana yang bercakap bilang yang makan telur rebus obat corona. Nggak tanggung-tanggung 5 biji disuruh yang makan. Sampai pagi kentut aku. Untung nggak disulannya kan. Yang lucu ya gitu, aku buka Facebook, ya Allah, hoa. Parah. Percaya kali pula dia sama yang kayak gituan. Disulan kemana? Kalian yang udah punya bini nih masih enak lah. Gimana pula nasib jomblo nih? Mana aku tahu. Nungguin SMS pacar nggak sampai-sampai, malah yang nyampe pesan BNPB tentang virus corona. Apa nggak malang kali nasib jomblo nih? Berita Memang naas sekali lah muka kau, sama sama nasib kau. Inilah derita jomblo, kayak mana lagi? Udah, usah kalian pikirin kali masalah corona nih. Kalau udah sampai ajal kalian mati juga. Bro, halus sekali. Gila kali resep ini bang. Gila kali udah. Ya memang udah malam pun. Buka dulu kacamata, biar tahu. Gerimis, gerimis. Malam tuh mak gerimis pula ini. Ini aja kita angkat. Ini aja kita angkat. Masing-masing. Itu aja bun. Macam itu dah. Sampai malam kita terangnya. Ada juga nampak manusia. Takut semuanya. Takut semua orang. Aduh. Kita akan menjadi tinggi nih. Yang ditakuti itu Tuhan. Lah, kenapa banyak kali kartuku? Kurang 3. Gimana ya? Kalau bikin ilmu kau tinggi kali, Bro. Sama nih. Masalah udah malam. Bah, cerita punya cerita. Sampai jam berapa lah kita monceng ini bang? Dari tadi pagi kita main sampai malam. Udah main aja. Main lah, Bang, nanti ada yang bubarin kita ini gimana? Bubarin. Siapa yang berani bubarin kita di sini? Biar ku retakkan batang lehernya. Di kampung nih nggak ada yang berani ngelarang aku keluar kemana-mana pun. Pokoknya tenang aja kalian. Main aja. Aman berarti nih bang? Aman. Enggak ada yang perlu takut ini bang. Kalau ada yang berani macam-macam sama aku, lapor. Kalau ada yang berani ngelarang kalian keluar, lapor sama aku. Kenapa kalian tutup semuanya? Kalian takut? Siapa
Apa yang kalian takuti? Kalau ada yang larang kalian, lapor aku. Bang, kalau polisi bang? Polisi mana? Mau polisi aku nggak takut. Kalau tentara bang berani? Tentara mana? Tak ada tentara-tentara sama aku. Mau tentara, mau apa, nggak ada yang ku takutin. Kecuali bapak ini. Sedang apa kalian di sini? Apa kalian nggak nengok di depan itu banyak pelang itu? Biar supaya kalian di rumah aja mencegah virus corona ini. Aku ngasih tahu orang ini pak. Degil kali orang ini pak. Awak kasih tahu suruh bubar tak mau juga. Dah, kami pula yang abang salahkan. Tapi tadi abang yang bilang nggak takut sama Iya, polisi. Sama tentara pun abang bilang nggak takutnya abang. Udah ada takutnya ya. Dia muncung kalian. Nggak kalian dengar bapak ini nyuruh kita di rumah aja. Udah. Sekarang dengarkan saya. Kehadiran kami di sini untuk memberi himbauan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini udah banyak masuk di berbagai daerah. Jadi, salah satu upaya dan peran serta kita dalam menghadapi virus corona ini tinggal dan beraktivitas di rumah. Benar Bapak-Bapak. Dengan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk lockdown sementara waktu, berarti Bapak-Bapak berpartisipasi bersama kami dan juga para medis untuk menghancurkan wabah ini. Kami harapkan Bapak-Bapak tetap berada di rumah sementara waktu. Akan tetapi, ketika berada di rumah, kita juga harus menjaga kebersihan rumah kita agar tetap bersih dan higienis. Dan anjurkan anggota keluarga untuk rutin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar dan tidak mengarahkan kepada orang lain. Tunda hajatan ataupun pesta dan hindari kerumunan banyak orang seperti bapak-bapak ini. Kalau ada anggota keluarga bapak-bapak yang merasa demam, batuk, pilek disertai dengan sesak napas, segera bawa ke puskesmas ataupun rumah sakit. Bagaimana bapak-bapak? Sudah bisa memahami himbauan dari kami? Siap, Pak. Oke, kira-kira ada yang mau ditambahkan dari Pak Ustadz? Insya Allah. Jadi begini bapak-bapak, perlu kita ketahui bersama bahwasanya corona itu adalah azab dan ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita jangan anggap remeh akan terhadap azab dan ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan hendaklah kita takut akan murka Allah Subhanahu wa taala yang akan besar lagi yang turunkan kepada kita. Oleh karena itu, meremehkan daripada ujian Allah Subhanahu wa taala adalah contoh dan tanda-tanda daripada kekerasan hati kita. Senada dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim." Allah telah menutup hati seseorang hamba yang bagaimana? Hatinya keras. Wa ala sam'ihim, dan pendengarannya. Wa ala absarihim, dan penglihatannya. Dari apa? Dari penglihatan kita yang baik, pandangan kita yang baik, penasihat-nasihat dari orang-orang yang berilmu kepada kita, yang menasihat kita untuk kebaikan agar tercegah daripada virus corona tersebut. Oleh karena itu bapak-bapak, jadikanlah kejadian ini sebagai satu sarana kita untuk memperbaiki diri kita, menjaga diri kita dan keluarga kita daripada berbuat keburukan-keburukan yang ada di luar sana. Asbab corona menyebabkan segala pintu-pintu dan akses negara, kota ditutup. Melainkan suatu pintu yang tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan bapak-bapak, ketika kita sabar, tabah dalam menghadapi segala ujian yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah Allah akan menjanjikan suatu pahala kepada kita, yakni pahala yang apabila kita mati akan mendapatkan predikat mati dalam keadaan syahid. Baik bapak-bapak, apakah bapak-bapak sudah mengerti akan penjelasan ini? Sudah, alhamdulillah. Baik, kalau semua sudah mengerti, silakan bubar dan pulang ke masing-masing. Belum bubar weh. Ceng kita nih. Ceng lah. Bandel kali bilang dia disuruh bubar. Ya di sini ya. Besok lagi lah kalau sempat. Wah, tang lu Wak ya. Si bapak. Jangan tinggal lagi. Bapak, masuk ke buku, Wak. Selamat siang semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan teman-teman semuanya.
Seperti kita ketahui, saat ini dunia dilanda pandemi virus corona atau yang dikenal dengan istilah COVID-19. Banyak orang di lapangan menjadi panik, ketakutan, bahkan mendapatkan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, saya mau berbagi pengetahuan dan sedikit informasi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya memang bukan ahli medis, bukan juga ahli virus, tetapi pengetahuan ini menurut saya penting untuk saya bagikan kepada teman-teman semua. Virus corona itu dapat menular melalui percikan saat kita batuk, bersin, dan berbicara dengan orang lain. Yang kedua, kontak fisik dengan orang yang sudah terinfeksi melalui berjabat tangan dan bersalaman. Yang ketiga, menyentuh bagian mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang sudah terpapar virus. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat, kelompok dampingan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang, khususnya lansia, perempuan, anak, dan disabilitas, untuk sementara yang pertama tinggal di rumah saja, atau bahasa kerennya stay at home, sampai situasi menjadi aman. Yang kedua, jangan berjabat tangan dengan orang lain, khususnya orang-orang yang tidak kita kenal dan baru pulang dari kota yang kota itu terpapar virus corona. Yang ketiga, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kalau nggak ada sabun cair seperti di kota-kota itu, pakai sabun apapun jadi. Sabun telepon pun boleh. Yang penting sabun. Tapi ingat yo, sabunnya itu jangan diminum atau dimakan. Tapi dicucikan ke tangan bersih-bersih selama 20 detik. Yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, jangan panik dan lindungi diri kita dan keluarga kita dari virus corona. Itu saja himbauan kami. Terima kasih.